surga. Terima kasih Bapak kalau berikan kami kerinduan untuk bersekutu bersama. Kau berikan kami kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, Bapak. Bapak, Engkau yang pimpin juga teman-teman kami yang masih belum hadir, Bapak. Engkau yang gerakan mereka supaya mereka juga Kau berikan kerinduan yang sama untuk bisa mengikuti persekutuan ini bersama-sama dengan kami, Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang berkati apa yang telah dipersiapkan oleh Pastor Dadang, firman-Mu Bapak, pesan-Mu untuk setiap kami Bapak, Engkau urapi beliau, dan apa yang dia sampaikan kami percaya akan jadi berkat buat setiap kami dan jadi berkat buat Pastor Dadang sendiri. Dan biar sungguh firman itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami dan jadi buah yang nyata Tuhan, sehingga orang bisa melihat ada Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang pimpin persekutuan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Langsung saya persilakan ke Pastor Dadang. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam kenal dengan saya, Pendeta Dadang Dinanto. Hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak salah, saya pernah sekali, kalau nggak salah waktu itu juga via Zoom beberapa bulan yang lalu ya waktu itu. Dan hari ini tentunya bersyukur dan berterima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya. Itu saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan pedoman, petunjuk buat hidup kita dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah berbagai macam tantangan. Hari ini saya diberikan judul sebentar saya share dulu. Judul kebenaran firman Tuhan mengatasi tantangan dengan iman. Nah, yuk saya ajak kita semua coba kita perhatikan beberapa ayat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 11, 12, dan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pada waktu itu, orang-orang di Filipi melihat bahwa pelayanan Paulus itu perlu penuh dengan tantangan. Pelayanan Paulus pada waktu itu penuh dengan eh, hal-hal yang berat yang dihadapinya. Nah, oleh sebab itu orang-orang di Filipi mencoba untuk meringankan beban yang dialami oleh Rasul Paulus dengan memberikan support gitu istilahnya, memberikan support untuk segala keperluan kebutuhan Paulus pada waktu itu. Nah, ketika Paulus mendengar bahwa orang-orang Filipi punya hati untuk mensupport apa yang dilakukan oleh Paulus dalam hal ini pelayanannya yang penuh dengan berbagai macam bentuk tantangan pada waktu itu, Paulus menyampaikan bahwa ketika dia sampaikan ini tantangan-tantangan berat yang dihadapi dan orang-orang Filipi tergerak untuk mendukungnya, Paulus mengatakan bahwa aku sampaikan ini semua bukan berarti aku sedang dalam kekurangan, tetapi aku belajar untuk mencukupkan diri karena aku tahu bahwa apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, apa itu segala sesuatu bukan merupakan rahasia buatku dalam hal kenyang, dalam hal kelaparan, kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bahkan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi eh, kronologis dari ayat ini memberikan sebuah pernyataan kepada kita bahwa Rasul Paulus di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang dihadapinya, dia berusaha tetap menjadi pribadi yang tetap survive meskipun harus melewati berbagai macam tantangan. Dia sedang menyampaikan kepada orang-orang Filipi bukan sedang dalam kondisi, aduh, gua nih lagi lemah nih, tolonglah, tolong. Enggak. Paulus sedang memberikan satu
satu kekuatan kepada orang-orang di Filipi bahwa kalaupun kamu mengalami banyak tantangan, gua pun juga mengalami banyak tantangan. Tapi dalam segala hal, aku yakin ada kekuatan Tuhan. Dalam segala perkara, aku yakin ada kekuatan Tuhan. Semua hal dapat kutanggung di dalam Yesus yang adalah sumber dari kekuatan dalam hidupku. Jadi Rasul Paulus tetap menjadi pribadi yang survive, menunjukkan diri yang survive walaupun harus melewati berbagai macam tantangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari apa yang disampaikan Paulus ini sesungguhnya memberikan sebuah sebuah apa ya? Sebuah penerangan buat kita. Sebuah hal yang patut kita renungkan bahwa semua manusia itu tidak ada yang imun terhadap yang namanya tantangan maupun pergumulan hidup. Tidak peduli siapapun kita, bahkan sampai orang sekelas Rasul Paulus saja, yang notabene orang yang bisa dibilang sangat-sangat dekat dengan Tuhan, mengalami hal yang sama. Jadi kita tidak ada yang dari antara kita yang imun terhadap yang namanya tantangan. Semua dari kita pasti menghadapi yang namanya tantangan ataupun pergumulan hidup. Sebab itu kita harus berdamai dengan tantangan itu, karena memang pada dasarnya selama kita masih hidup di dunia, pasti akan ada tantangan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita jalan kita selalu mulus. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini pasti bukan baik-baik saja. Ada saatnya hal-hal situasi sulit terjadi dalam kehidupan kita. Dan berbagai macam segi dalam kehidupan ini seringkali tanpa kita sadari membuat Anda dan saya terjebak dengan yang namanya hidup dalam tantangan. Mau tidak mau, saudara. Ketika dunia sedang dikejutkan dengan berbagai macam krisis, sedang ketika Indonesia dikejutkan dengan eh, apa itu korupsi besar-besaran yang luar biasa, ketika Indonesia dikejutkan dengan berbagai macam situasi gejolak politik yang kita tidak tahu akan berujung kemana. Kita juga dikejutkan dengan berbagai macam eh, kejadian-kejadian alam semesta yang membuat banjir, yang membuat gempa bumi dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bukti bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya tantangan dan pergumulan hidup. Belum lagi kalau seandainya kita kerucutkan, lebih kita kecilkan dengan keadaan-keadaan sekitar kita dalam keadaan perusahaan di mana kita berada. Dalam keadaan kita kerucutkan lagi dalam kehidupan keluarga kita mungkin. Pasti akan ada yang namanya tantangan dan pergumulan hidup. Kita tidak bisa mengelak hal itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa manusia selagi kita masih hidup pasti akan ada namanya tantangan, kita harus berdamai dengan tantangan. Kita harus enjoy berjalan, tetap berjalan eh, next level, kita tetap berjalan sampai di level berikutnya dengan kondisi, dengan situasi, dengan hati dan pemikiran yang mau berdamai dengan segala bentuk tantangan. Karena memang kita tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan. Hanya Bapak Ibu Saudara, yang membedakan adalah respon kita. Kira-kira respon kita bagaimana ketika harus menghadapi yang namanya tantangan atau pergumulan? Karena apa? Karena respon kita saat menghadapi tantangan itu akan menentukan kemampuan dan keberhasilan kita dalam mengatasi tantangan itu. Kalau respon kita salah, kalau respon kita tidak benar, kalau respon kita menjauhi dari Tuhan, maka otomatis kekuatan dan kemampuan kita untuk boleh berhasil melewati, mengatasi tantangan, otomatis pasti akan berpengaruh, Bapak Ibu Saudara. Jadi respon ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Respon ini sangat-sangat penting untuk kita mengerti supaya apa? Ketika diperhadapkan tantangan, karena memang tantangan tidak pernah ngasih sinyal-sinyal kadang-kadang, saudara ya, tidak pernah memberikan tanda-tanda sebelumnya, bahkan seringkali tanpa kita sadari di luar dari ekspektasi kita, di luar dari apa yang kita perkirakan, tiba-tiba badai itu datang dan perahu kita, kapal kita mau tidak mau harus melawan itu badai. Nah, kita nggak pernah tahu hal itu.
Nah, oleh sebab itu dibutuhkan respon yang baik, respon yang tepat, respon yang benar ketika tiba-tiba tantangan itu menghadang kita. Tiba-tiba tantangan itu muncul di hadapan kita. Karena apa? Karena kalau kita punya respon yang salah, otomatis akan mempengaruhi kemampuan kita. Dan otomatis pasti mempengaruhi hasilnya nanti. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar respon seperti apa yang kita harus tunjukkan, respon seperti apa yang harus kita ekspresikan ketika kita harus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Bahkan kalaupun tidak ada tantangan sekalipun, ataupun tantangan itu hari-hari ini sepertinya kita sedang tidak menghadapi tantangan. Kalau respon kita seperti yang dialami oleh Paulus, kita belajar dari Paulus hari ini, saya yakin, saya percaya ketika tantangan itu tiba-tiba muncul seperti gelombang yang tidak pernah kita perkirakan, tiba-tiba des, gitu ya, tiba-tiba muncul. Kita sudah terbiasa punya sikap yang baik. Kita terbiasa dengan punya respon yang benar. Karena sikap dan respon kita itu sangat menentukan, Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit hari-hari ini orang banyak mengalami badai yang nggak bisa teratasi karena salah memberikan respon. Karena salah menyikapi segala bentuk pergumulan itu. Ketika kita salah menyikapinya, otomatis mempengaruhi hasilnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, respon seperti apa yang harus kita kembangkan dalam diri ini supaya kita mampu mengatasi yang namanya tantangan kehidupan. Respon seperti bagaimana yang harus kita tumbuh kembangkan dalam diri kita, baik secara pribadi maupun juga secara keluarga, secara pertemanan, secara di dalam satu perusahaan. Respon seperti bagaimana sih yang harus saudara dan saya terus kembangkan sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang mampu melewati, mengatasi, bahkan beroleh kemenangan di tengah-tengah badai kesulitan, badai tantangan. Yuk kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, saya berikan dua hal saja hari ini, tidak terlalu panjang. Dua hal yang dilakukan oleh Paulus ketika Paulus diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Nah, Paulus berkata dalam ayat yang ke-13 dari yang tadi kita baca, dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, segala bentuk tantangan, tantangan dalam bentuk apapun, tantangan seberat apapun, tantangan sebesar apapun, dengan berbagai macam cara, aku yakin, aku percaya dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepadaku. Wah, saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini seakan-akan memberikan satu keyakinan yang kokoh dalam diri seorang Rasul Paulus. Kita tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh Paulus begitu berat, bahkan sampai dengan tantangan kematian. Dan bahkan kita tahu bahwa Paulus sampai di akhir hidupnya dia harus mati dengan dipenggal kepalanya karena dia tetap menjadi pemberita Injil. Tentunya yang dimaksud dengan segala perkara yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu bukan perkara-perkara yang mudah. Saya yakin itu adalah perkara-perkara yang begitu sulit, yang tidak mudah diselesaikan. Tetapi dengan penuh keyakinan dia berkata, kalaupun perkara-perkara itu harus besar, sulit dan berat sekalipun, aku yakin segala bentuk perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda dan saya diperhadapkan dengan satu berbagai bentuk tantangan kehidupan, seperti halnya yang dialami oleh Paulus, hari ini saya ingin mengatakan kepada kita semua, mengatasi tantangan dengan iman, caranya adalah selalu yakin bahwa Tuhan selalu ada pertolongan buat kita. Tetaplah yakin bahwa akan selalu ada pertolongan Tuhan buat kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun persoalan dan tantangan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, percayalah
Tetap yakinilah bahwa akan selalu ada pertolongan Tuhan buat kita. Akan selalu ada kebaikan Tuhan di balik setiap tantangan yang diizinkan Tuhan kita hadapi. Akan ada hal-hal baik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita di tengah-tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Terbukti Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi percayalah, tetap yakinilah bahwa di balik segala bentuk tantangan ada berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tetaplah yakin bahwa akan selalu ada kekuatan ekstra dari Tuhan. Saat kita harus menghadapi tantangan, Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Artinya, ketika kita diperhadapkan dalam tantangan, kita yakini Tuhan menolong kita. Maka tanpa kita sadari ada satu kekuatan yang luar biasa yang mengalir dalam diri kita sehingga kita mampu tetap merasakan damai sejahtera. Kita mampu tetap merasakan damai sukacita di padahal di balik banyak tantangan yang kita hadapi. Saya mau katakan kepada setiap kita, tantangan seberat apapun yang kita hadapi, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, saya yakin, saya percaya, saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tantangannya begitu berat, tapi damai itu tetap ada. Tantangan begitu berat, tetapi sukacita itu tetap ada. Tantangan begitu berat, tetapi kedamaian, kerasa tenangan itu tetap ada dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang dalam tantangan ataupun tidak dalam tantangan, jalani kehidupan ini dengan tetap yakin pasti ada pertolongan Tuhan. Jalani hidup ini dengan satu keyakinan, selalu ada kebaikan Tuhan buat kita di balik segala sesuatu. Tetaplah yakini bahwa akan selalu ada kekuatan Tuhan buat kita dalam bentuk apapun saat diizinkan Tuhan menghadapi tantangan. Selalu ada. Ketiga hal ini saya terapkan dalam hidup saya, saudara. Apapun yang sedang saya hadapi, saya yakin Tuhan pasti tolong. Saya selalu bilang sama istri dan anak-anak saya, hadapi kesulitan, tetap percaya ya, tetap pasti akan ada pertolongan Tuhan. Saya transferkan keyakinan-keyakinan besar ini kepada setiap orang-orang yang saya layani di sekitar saya. Percaya saja ada pertolongan Tuhan. Pasti akan ada pertolongan Tuhan. Ya tapi begini om, begini segala macam. Percaya saja di balik segala sesuatu yang kita tadi, pasti ada kebaikan Tuhan. Sekarang kita mungkin belum lihat. Tapi lihatlah suatu saat saudara akan menyatakan, oh iya ya, ternyata Tuhan itu baik ya. Akan ada selalu kebaikan Tuhan. Dan kemudian saudara ketika coba saudara flashback ke belakang. Ih, aku bisa melewati masalah seperti ini loh. Padahal waktu itu aku nggak yakin loh. Tapi kenapa aku bisa lewati sekarang sudah berlalu 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Berarti pada saat Anda mengalami tantangan tanpa kita sadari, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga tanpa disadari, waktu berjalan sedemikian rupa, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa melewati tantangan itu. Seperti Daud pernah berkata, kalau dulu aku pernah ditolong Tuhan melawan serigala, melawan beruang, melawan binatang-binatang besar untuk membebaskan kambing dombaku. Aku yakin sekarang pun bisa melawan Goliat yang besar. Tantangan yang begitu besar, aku pun pasti bisa melewatinya. Karena aku yakin ada kekuatan Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan keyakinan. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap ini dengan baik. Sehingga akhirnya Anda dan saya bisa melewati segala bentuk tantangan. Kenapa? Tuhan pernah berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan buat kita, saudara. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Paulus yang kita pelajari hari ini, di ayat yang ke-11 dikatakan begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, saya berikan tulisan yang lebih tebal di sana, belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika diizinkan Tuhan
Paulus mengalami tantangan. Dalam hal ini, tantangannya adalah kekurangan. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi oleh Paulus adalah dalam kondisi kekurangan. Ketika dalam kondisi kekurangan, yang Paulus lakukan, dia belajar untuk memanage dirinya untuk berkata cukup, belajar untuk mencukupkan diri, menyesuaikan diri dengan kondisi keadaan yang ada. Pada waktu itu kekurangan, pada waktu itu uangnya terbatas, pada waktu itu kondisi keuangannya sedang menipis, dia berusaha menempatkan diri untuk selalu cukup. Nah, ini penting, Saudara. Hal kedua yang membuat Anda dan saya mampu melewati yang namanya tantangan adalah kita harus jadi pribadi yang selalu mawas diri. Anda dan saya harus dalam kondisi mawas diri ketika diizinkan Tuhan mengalami kondisi-kondisi tantangan kehidupan. Jangan jadi pribadi yang sembrono. Sudah tahu kita sedang dalam tantangan, malah hidup sembrono. Sudah tahu kita banyak sedang menghadapi tantangan, malah kita bertindak bodoh dan merugikan diri sendiri. Jangan sampai ketika kita dihadapkan dengan kondisi persoalan, malah kita menjadi orang-orang yang tidak tenang. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ketika kita diizinkan ada dalam kondisi tantangan, harusnya kita harus introspeksi diri. Seperti Paulus belajar mencukupkan diri. Ketika diizinkan Tuhan dalam kondisi bermasalah dalam keuangan, ya kita jangan hambur-hambur uang, Saudara. Kita harus jadi orang-orang yang bisa memanage keuangan kita, kan gitu. Saat kita diperhadapkan dalam situasi sulit persoalan dalam rumah tangga seandainya, ya berarti kita harus introspeksi diri. Dan kemudian kita berusaha merendahkan diri, kira-kira apa yang harus aku lakukan? Jangan malah bertindak sembrono, jangan malah bertindak bodoh. Ada banyak orang yang diizinkan Tuhan menghadapi masalah karena salah mengambil sikap, jadi akhirnya malah hancur, saudara. Bukannya berhasil melewati tantangan, malah jatuh, saudara. Nah, oleh sebab itu, belajar dari Rasul Paulus, ketika diizinkan Tuhan menghadapi tantangan, dalam hal ini kondisi keuangan yang menurun pada waktu itu, dia berusaha untuk tetap mencukupkan diri. Ini artinya mawas diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi sikap kedua yang Bapak Ibu Saudara dan saya, termasuk juga saya, yang harus kita kembangkan ketika kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Yuk mulailah kita tenang, introspeksi diri. Kalau ada sesuatu yang salah, Tuhan ampuni. Tunjukkan kesalahan dan kemudian aku mau berubah, aku mau perbaiki. Dan jangan bertindak sembrono, berhati-hati. Jangan bertindak bodoh dengan emosi yang terlalu oh apa ya terlalu tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian mulailah jadi pribadi yang tenang, mulailah berpikir bijak gitu kira-kira kalau gua lakukan ini gimana ya? Coba mulai pikirkan dengan tenang. Lakukan hal-hal yang sifatnya positif dan produktif. Itulah yang membawa kita mampu melewati tantangan. Kalau bicara tantangan, semua orang mengalami seperti saya katakan tadi, termasuk saya, seorang pendeta sekalipun, saya pun juga mengalami banyak tantangan. Tapi ketika diizinkan mengalami tantangan, seharusnya kita jangan melakukan hal-hal yang kontradiktif gitu ya, kontraproduktif, jangan. Sebaliknya kita mulai berpikir yang positif. Sebaliknya kita mulai berpikir yang produktif, yang menghasilkan, tenang dalam segala. Tidaklah heran Rasul Petrus pernah berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu ini berbicara tentang berbagai macam tantangan, saudara. Tantangan sangat berat, bisa jadi menegat kita. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuh kan? Jadi ketika diberhadapkan dalam situasi sulit, kuasai diri. Mulailah kuasai diri, jangan bertindak bodoh. Terus kemudian jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi biarlah kedua hal ini Bapak Ibu Saudara menjadi sebuah apa ya pencerahan dalam diri kita. Kalau hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Kalau engkau sedang menghadapi tantangan, hari ini Tuhan berkata kepadamu, yakinilah bahwa keajaiban dan keajaiban dari kuasa Tuhan itu tetap ada.
Tetaplah jadi pribadi yang mawas diri, konsisten menjaga hidup dalam kebenaran di segala aspek kehidupan. Jangan bertindak bodoh. Kalau ada di antara saudara yang, oh, aku lagi baik-baik saja, Pak, puji Tuhan. Tapi tetap lakukan kedua hal ini. Supaya tiba-tiba ketika nanti tiba-tiba badai itu datang, saudara tetap didapati kondisi bebas atau mampu mengatasi tantangan. Karena apa? Karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Yesus ajaib, mampu melakukan segala perkara. Ada pertolongan, ada kebaikan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Dan tetaplah konsisten hidup mawas diri. Jangan sembrono, jangan bertindak bodoh. Sebaliknya jadilah orang-orang percaya yang selalu konsisten hidup dalam kebenaran. Tetap jaga hatimu. Jangan downgrade apa tuh hal-hal yang baik dan hal yang memuliakan Tuhan untuk kita lakukan. Sebaliknya terus tingkatkan itu. Jadi kita menjadi orang yang mawas diri. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, menolong kita semuanya dengan apa yang kita dengar hari ini. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Tapi Roh Kudus mengingatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Tetaplah yakin bahwa ada keajaiban Tuhan. Tetaplah mawas diri, hidup dalam kebenaran. Karena hal itulah yang membuat kita mampu mengatasi segala bentuk tantangan dengan iman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami yakin, kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami tahu tantangan akan selalu ada. Kami tidak bisa menghindar dari segala bentuk tantangan dan pergumulan. Tetapi kami bersyukur kami punya firman yang menjadi dasar buat kami berpijak. Yang menjadi dasar buat kami berjalan ya Tuhan. Yang adalah pedoman dan penuntun kami. Dan hari ini Tuhan ingatkan, saat kami dihadapkan dalam berbagai bentuk tantangan, seharusnya sikap kami adalah tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa akan ada pertolongan, akan ada kebaikan Tuhan, akan ada kekuatan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebab itu kami juga harus punya sikap yang baik. Tetap konsisten hidup dalam kebenaran. Tetap menjadi pribadi yang mawas diri. Tidak berlaku bodoh dan sembrono. Sebaliknya kami menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran walaupun banyak tantangan. Karena kami yakin, kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Izinkan hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang hadir, siapapun kami Tuhan. Tantangan apapun yang kami hadapi, kami hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan pertolongan, kekuatan, kebaikan-Mu dalam hidup umat-umat-Mu ya Tuhan. Dan jadikan mereka menjadi orang-orang yang kuat, yang mawas diri, yang tetap hidup dalam kebenaran. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan dan pergumulan dan tantangan. Karena sesungguhnya Tuhan yang kami sembah akan membawa kami menjadi orang-orang yang berhasil menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah kemurahan Tuhan, dan kami menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Memberkati perusahaan di mana kami bekerja, memberkati pimpinan-pimpinan perusahaan, memberkati semua hal ya Tuhan. Dengan keberadaan kami di sana, perusahaan ini boleh semakin diberkati Tuhan dan namamu dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami yakin, kami percaya kekuatan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menikmati anugerah kemuliaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua belah tangan kita. Biarlah kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati setiap Bapak, Ibu, Saudara, dan semua dan saya. Sehingga kita menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Dan nikmati seluruh berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Desi. Terima kasih Pastor Dadang untuk firman-Nya yang bisa kita praktekin ya kalau lagi menghadapi tantangan, pergumulan, selalu percaya sama kemampuannya Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri dan kita mawas diri. Oke, hari ini hari terakhir bekerja ya, sebelum liburan. Jadi selamat berlibur semuanya dan kita akan ketemu lagi bulan depan di persekutuan pertama itu tanggal 11 April.
11 April masih melalui Zoom ya. Oke, selamat beraktivitas kembali semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak, Pastor Dadang. Amin. Ayo, Tuhan Tuhan berkati berkati. semuanya. Kasih, Pak. Sama-sama Tuhan berkati Pak Cornelius. Tuhan berkati semuanya ya. Puji Tuhan. Sekali,